Shalom jemaat Tuhan. Sekarang mari kita teruskan kebaktian kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang mari kita sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita muji Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, Kaulah Sang Raja kemenangan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita muji Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan, Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Yesus, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat mengandalkan-Nya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Kau Raja pemenang Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, kemuliaan pada Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Oh, haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan segenap hidup kami. Haleluya.
tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama kita katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama kita katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama kita katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami
menyembahmu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Semua Tuhan bersama-sama kita katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, haleluya Tuhan, Kaulah sukacita kami, Kaulah perlindungan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu. Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Puji dan syukur pada surga sekali lagi kami kembalikan kepadamu karena Engkau telah memimpin kami sepanjang minggu lalu, dan saat ini sekali lagi Engkau memimpin kami untuk berkumpul beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan sekarang Tuhan, tiba masa kami mendengar daripada firman-Mu. Kami mohon hikmat kuasa Roh Kudus-Mu sekali lagi terus menerus memimpin kami supaya kami mengerti firman ini, dan firman ini akan terus dapat menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dan kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sidang jemaat Tuhan, minggu lalu kalau kita masih ingat kita sudah belajar tentang apakah keindahan atau manfaatnya atau kebaikannya apabila kita hidup dalam pemulihan. Jadi semua itu sebenarnya sangat baik dan adalah sesuatu yang menjadi harapan serta menjadi sebab kenapa kita terus-menerus bertekun di dalam iman kita. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa untuk tetap kekal di dalam alam tersebut, atau untuk kita terus-menerus dapat menikmati segala berkat di dalam pemulihan tersebut, kita harus hidup dalam roh. Jadi tema kita minggu ini adalah hidup dalam roh, yang mana berdasarkan kepada Roma pasal 8 ayat 12 hingga 25. Nah, persoalannya adalah apakah artinya bila kita hidup dalam roh? Ya. Nah, perkara pertama adalah hidup dalam roh bermaksud kita dipimpin oleh roh Allah. Dan apabila kita dipimpin oleh roh Allah, ini dengan sendirinya menjadikan kita sebagai anak Allah. Ini bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 8, 14-15. Dia mengatakan seperti ini, semua orang yang dipimpin roh Allah,
adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi pimpinan roh adalah tanda sebagai anak-anak Allah. Penggunaan kata adalah atau esen dalam bahasa Yunaninya haruslah dipahami baik-baik, karena dengan menggunakan perkataan itu Paulus tidak bermaksud bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah akan menjadi anak-anak Allah. Ya, karena ada juga yang dipimpin oleh roh Allah hanya karena anugerah semata-mata, dipimpin oleh kehendak Allah semata-mata, namun tidak semestinya dia anak Allah. Sebaliknya, setiap anak Allah pasti memiliki roh Allah dalam hidup mereka. Jadi status kita sebagai anak Allah ini bukan hasil usaha kita. Ini adalah karena pemberian Allah semata-mata. Jadi tugas kita dalam situasi seperti itu adalah berusaha hidup menurut status tersebut, ya. Dan kita juga harus mengerti orang yang telah dipimpin oleh roh Allah ini tidak akan merasakan itu sebagai satu paksaan atau satu beban atau suatu yang seperti beban berat, sebagaimana ketika mereka hidup di dalam perhambaan Taurat. Ini dalam konteks penulisan Rasul Paulus ini, ya. Karena pada waktu itu Taurat menekankan banyak hal yang harus ditaati. Ada orang berusaha, tapi memang itu sangat menekan mereka. Tetapi orang yang dipimpin oleh roh, itu adalah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, dan penuh dengan damai sejahtera. Karena roh inilah yang akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Nah, selain daripada menjadikan kita sebagai anak Allah, apabila kita dipimpin oleh roh Allah, dengan dipimpin oleh roh Allah ini juga akan dapat meyakinkan kita sebagai anak-anak Allah, ya. Nah, dalam Roma pasal 8 ayat 16 mengatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, dalam konteks ini kita perhatikan bahwa ada beberapa perkara menarik apabila kita dipimpin oleh roh Allah. Yang pertama adalah roh merupakan alat atau sarana meyakinkan kita akan hidup kekal, ya. Dan saya percaya setiap orang yang telah mengalami kelahiran baru, memahami pengertian tentang bagaimana roh ini akan memberikan keyakinan yang pasti tentang keselamatan mereka apabila mereka telah memiliki Kristus, ya. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa dengan dipimpin oleh roh Allah itu akan membuat kita mempunyai kekuatan untuk mengatasi atau melawan kedagingan kita, sehingga kita mendapatkan kemenangan, dan itulah yang menghasilkan kehidupan. Dan apatah lagi Kristus sudah menggantikan hukuman kita di atas kayu salib dengan sempurna. Dan dengan itu roh ini, ya, sebab ini semua adalah sesuatu yang kita tidak lihat. Ini memang pernah terjadi, tapi kita tidak ada pada zaman kejadian ini terjadi. Lalu bagaimana kita diyakinkan dengan semua peristiwa ini? Penghukuman atau penyaliban Yesus ini. Roh itu yang meyakinkan kita. Roh itu yang mengatakan ini sebagai sesuatu yang benar. Dan bagaimana bahwa ini adalah sesuatu yang benar? Itu akan terlihat apabila kita meyakini keselamatan kita. Namun itu tidak berakhir di situ, karena Allah ingin memastikan keselamatan itu sebagai sesuatu yang pasti kepada kita. Dan itu yang saya katakan tadi, roh itulah
yang meyakinkan kita. Dan oleh sebab itu, mereka yang telah mengalami pimpinan roh, apa yang akan terjadi kepada mereka? Roh itu akan membuatkan kita merasa yakin keselamatan kita. Ketika keraguan muncul, Roh Kudus itu akan terus-menerus meyakinkan kita. Nah, selain daripada itu, roh ini juga akan membuat kita mewarisi atau menjadikan kita sebagai pewaris kepada apa yang seharusnya sebagai anak Allah. Dalam bahasa yang ringkas, kita mewarisi warisan sebagai anak Allah. Jadi dalam hal ini, sebagai anak Allah, warisan ini tercatat atau tercatat dalam janji-janji Allah. Jadi sebagai anak Allah, kita layak untuk menerima janji-janji Allah tersebut. Dalam Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kata ahli waris dalam ayat ini muncul sebanyak 3 kali sebagai penegasan. Ya. Jadi dalam hal ini bukan hanya kita menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah atau menerima sesuatu daripada Allah, tetapi kita juga menerima Allah sendiri sebagai bahagian kita. Jadi konsep semacam ini sebenarnya tidak mengejutkan, karena kita melihat apabila Abraham percaya dan menerima Allah, janji Allah itu dalam hidupnya. Abraham tidak hanya dijadikan tidak hanya mendapat tanah atau keturunan, tapi juga dia juga dijanjikan Tuhan sebagai Allah bagi dia. Ya, maksudnya waktu Abraham percaya pada semua janji Allah ini, Abraham akhirnya menerima bukan saja mengenai tanah, tapi juga keturunan. Dan lebih daripada itu, Allah juga berjanji yang Dia akan terus-menerus menjadi Allahnya. Jadi tidak heranlah kita melihat para hamba Tuhan, dan terutama di dalam pemazmur, kita melihat bagaimana pemazmur selalu mengatakan, siapakah gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu dicatatnya dalam Mazmur 73. Ini adalah gambaran tentang orang-orang yang menerima janji Allah ini. Karena jelas sekali bahwa menerima janji Allah ini, seperti yang saya katakan, bukan setakat berkat material. Ya, walaupun bukanlah itu tujuan utama kita. Tapi kalau Tuhan berkati, ya terima saja sebagaimana Dia berkati Abraham dan hamba Tuhan yang lain. Karena apa yang lebih penting daripada semuanya itu adalah kita juga memiliki Allah dalam hidup mereka. Nah, ketika kita menerima janji-janji Allah, jangan lupa bahwa kita juga mewarisi penderitaan yang sama dan kemuliaan yang sama. Dalam Roma pasal 8 ayat 17 menjelaskan perkara ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita, perhatikan di sini, menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi menjadi anak-anak Allah mengandung sebuah kewajiban besar, ya, karena itu berarti kita juga harus terikat kepada apa juga perjalanan sebagai anak-anak Allah yang akan kita lalui. Dan dalam hal ini, anak-anak Allah tidak dapat dipisahkan dari penderitaan. Penderitaan ini mungkin pelbagai sebab, ya, sama ada itu penderitaan karena persekitaran. Tapi juga penderitaan ini kadang-kadang adalah karena harga yang perlu kita bayar. Sementara kita berusaha hidup dalam ketaatan, sementara kita berusaha hidup di dalam kebenaran, kadang-kadang kita banyak perlu melepaskan sesuatu. Kadang-kadang kita akan kehilangan sesuatu. Ini adalah penderitaan yang harus kita hadapi, harus kita lalui kalau kita mau terus-menerus dipimpin oleh Roh Allah. Jadi dengan ini kita mengerti bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang harus kita belajar untuk menerima, kalau itu adalah sesuatu yang mencabar kehidupan kebenaran kita di dalam Tuhan. Ya, dalam arti kata yang lain, ungkapan ini menjelaskan cara bagaimana kita boleh menjadi ahli waris, yaitu apabila kita disatukan dengan Kristus. Kesatuan ini dinyatakan bersama-sama, yaitu sama-sama menderita dan juga sama-sama dimuliakan. Jadi ketika kita menderita, jangan susah hati, karena pada waktu yang sama kita juga sebenarnya memperoleh kemuliaan kelak, sama seperti Kristus. Kemuliaan Dia miliki selepas melalui penderitaannya, karena Dia hidup dalam ketaatan dan kebenarannya. Poin yang ketiga mengenai hidup dalam roh ini adalah bercakap mengenai pengharapan anak-anak Allah. Ya, ada pengharapan sebagai anak-anak Allah, dan sekali lagi ini diperkukuhkan, ini diperjelaskan oleh Roh Allah yang memimpin kita. Bagaimana ini menjadi sesuatu yang pasti kepada kita? Karena kita tahu, kita percaya, kita telah mengalami kemerdekaan. Dan ini bukan kemerdekaan yang biasa-biasa, tetapi kemerdekaan, kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Dalam Roma pasal 8:21 mengatakan, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Kalau kita perhatikan, penderitaan yang kita perkatakan dalam poin kedua tadi, tidak hanya gagal mengguncang status kita sebagai anak-anak Allah, ya, karena apa? Roh yang ada di dalam kita, yang memimpin kita, akan terus-menerus bersaksi di dalam hati kita mengenai kebenaran di dalam Allah. Ya, jadi dengan pimpinan Roh Allah ini, semua ini tidak akan mengguncang iman kita, penderitaan dan apa saja, karena kita mengerti justru daripada penderitaan ini akan memimpin kita untuk menuju jalan kemuliaan. Ya, penderitaan ini adalah jalan-jalan untuk menuju
kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Dalam dunia ini kita memang seperti yang saya katakan tidak boleh mengelakkan diri daripada penderitaan, karena dunia ini sudah tercemar. Apatah lagi kuasa kegelapan tidak akan pernah senang untuk terus-menerus memberi tekanan kepada setiap anak-anak Tuhan yang berusaha hidup di dalam kebenaran. Tetapi ketika cabaran-cabaran seperti itu datang, ya, sementara kita atau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan terus-menerus dikuatkan oleh Roh Allah itu. Jadi dalam hal ini marilah kita terus bertahan dalam setiap kesusahan dan penderitaan. Yakinlah bahwa akan tiba waktu kemuliaan akan menjadi milik kita atau dinyatakan di dalam hidup kita. Selain daripada itu, pengharapan sebagai anak-anak Allah juga adalah mengenai menantikan pengangkatan sebagai anak. Dalam Roma pasal 8, 23-25 mengatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi roh pengangkatan anak ini sekali lagi menunjukkan beberapa pekerjaan penting mengenai Roh Kudus, ya. Pertama, ini akan membawa ketaatan dan kehidupan kekal kepada kita, sebagaimana roh ini meyakinkan kepada kita. Kemudian, kedua, kita melihat bahwa ini juga bercakap mengenai keintiman kita dengan Tuhan. Ya, dalam awal tadi kita sudah melihat bagaimana kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini adalah satu istilah yang mana menunjukkan bagaimana kita begitu dekat, ya, begitu erat, begitu intim dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kata Abah merupakan sebutan tidak formal yang menyiratkan tentang betapa dekatnya kita dengan seseorang. Dan dalam hal ini kita menyebut atau mengungkapkannya kepada Allah. Jadi dalam hal ini, ya, akan tiba waktu bagaimana sebagai anak-anak kita akan diangkat bertemu dengan Bapa kita di surga. Dan inilah yang kita nantikan, ya. Bukan saja pengangkatan ini, yaitu naik ke surga, tapi pengangkatan kita sebagai anak. Karena apabila kita telah diangkat sebagai anak, ini adalah sesuatu anugerah, ya. Ini adalah sesuatu yang sukar untuk kita gambarkan sebenarnya, karena ini bukan seperti kita menerima hadiah emas, atau seperti kita mendapat kedudukan nomor 1 dalam apa-apa pertandingan atau peperiksaan dan sebagainya. Ya, pengangkatan sebagai anak ini adalah sesuatu yang benar-benar maha indah, maha besar artinya kepada kita. Jauh melebihi daripada satu gambaran di mana seorang pengemis diangkat sebagai anak oleh seorang raja. Itu sudah cukup baik, sudah cukup indah, sudah cukup besar artinya bagi si pengemis, saya percaya, atau si yatim piatu. Ya, jauh lebih daripada itu. Dan inilah yang kita harapkan. Jadi dalam arti kata yang lain,
kekuatan ini yang kita ada adalah karena pengharapan-pengharapan yang kita ada di dalam Tuhan. Jadi akhir sekali, ya, apabila kita telah menyadari bahwa kita telah diangkat sebagai anak-anak Allah, kita harus mengerti bahwa untuk ini Allah telah menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Ya, Dia tidak mengangkat kita, menjadikan kita sebagai anak Allah, dan seterusnya dapat memimpin kita dengan rohnya dengan cuma-cuma. Ada harga, ya, bagi pihak Dia, dari Dia untuk kita. Tapi untuk kita ini adalah cuma-cuma, ya. Namun di dalam cuma-cuma, ya, jangan melihat ini sebagai satu peluang yang kita mempergunakannya tanpa memikirkan bahwa ada orang lain yang telah membayarnya. Nah, bagi saya dan bagi Rasul Paulus juga mengatakan di sini, sebenarnya kita berhutang, ya, kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah memperhitungkan ini, memperkatakan ini, tetapi sebagai orang yang harus menyadari bagaimana Tuhan telah menebus kita, suka atau tidak, kita harus mengerti kita adalah orang yang berhutang. Dalam Roma pasal 8, 12, 13, ya, awal-awal tadi dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Melainkan apa? Dalam ayat 13, sebab kita hidup, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatanmu, tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi di sini jelas sekali bahwa apabila kita hidup dipimpin oleh roh, itu samalah seperti mematikan, ya, seluruh kedagingan kita. Ya, keinginan daging kita maksud saya, ya, yang membawa kita kepada dosa. Jadi untuk semua ini, satu-satunya cara adalah biarkan diri kita dipimpin oleh roh, supaya kita hidup di dalam roh, dan kita akan lebih menikmati arti kehidupan yang telah dipulihkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa bukan mudah untuk hidup dalam roh, tapi kami percaya dengan terus-menerus bersandar kepada pimpinan roh Tuhan sendiri, kami akan dapat kekuatan dan dapat menikmati kehidupan bersama dengan Engkau, baik di dalam masa susah kami maupun masa senang, baik ketika masa sihat kami maupun pada masa sakit kami, baik ketika kami berkekurangan maupun ketika kami berkelebihan, baik ketika kami masa berduka maupun ketika kami bersuka cita. Selama Engkau ada dalam hidup kami, kami akan dapat melaluinya, dan pada masa yang sama terus dapat menikmati segala pengalaman-pengalaman tersebut. Karena kami percaya, lebih daripada itu, kami telah memiliki yang terpenting dan yang terbaik, yaitu Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segenap jiwaku. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sentuh Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama berdiri, kita sama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ya, mari kita terus muji Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salibmu Maha sempurna, tebus dan layak aku. Karena Kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk memuliakan-Mu. Langit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Disorakkan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Langit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Disorakkan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salibmu Maha sempurna, tebus dan layak aku. Karena Kau ku bebas merdeka, masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk memuliakan-Mu. Langit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Disorakkan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Langit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Disorakkan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Langit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu.